Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohiana Sari. Eh, Sebelumnya mohon maaf kalau terdengar suara hujan karena kebetulan di rumah saya lagi hujan. Hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Kertas Selulosa Berlapis Pati yang diikat silang sebagai bahan alternatif pengemas makanan. Jadi tujuan dari jurnal ini adalah bagaimana caranya eh, memberikan sisa lignin yang tersisa di permukaan serat yang diolah dengan alkalin dibandingkan serat diputihkan untuk menghasilkan serat selulosa kemasan alternatif. Jadi membuat kemasan dari kertas selulosa berlapis pati. Jadi cara pembuatannya yaitu pertama 1 kilo kentang dibersihkan, dikupas dan dipotong kecil-kecil lalu dicampur dengan air suling menggunakan blender. Setelah itu bubur masa padat tersisa dikembalikan ke blender dan jumlah air yang tersisa sama ditambahkan. Proses pencampuran dan penyaringan diulang 5 kali untuk mendapatkan pati sebanyak mungkin. Lalu campuran itu didiamkan selama 5 menit di gelas kimia. Lalu sejumlah air suling ditambahkan ke pati dan diaduk dengan lembut. Proses itu diulang secara 5 kali berturut-turut dan proses itu akan menghasilkan 80 gram dari 1 kilo kentang sehingga menghasilkan 8%. Lalu untuk persiapan larutan pelapisnya itu biopolimer pati kentang dibuat dengan menambahkan 5 gram pati kentang, 1,5 gram gliserol dan asam sirat pada 2 konsentrasi 0 dan 5 Wt% ke dalam air suling 100 ml. Lalu dua sistem yang disiapkan tanpa agen pengikat silang. Pertama diaduk selama 45 menit pada suhu kamar, kemudian dipanaskan pada laju 3 C per menit hingga mencapai 10 C per menit. Setelah itu campuran tetap diaduk secara konstan selama 5 menit agar gelatinisasi pati sempurna. Lalu untuk persiapan kertas selulosanya itu 2,5 gram serat bekas didispresikan dalam air 100 ml agar dapat dilapisi secara homogen pada cetakan melingkar dengan diameter 85 mm dan tebalnya 0,5 mm. Untuk menghasilkan dua bahan, kontrol kertas selulosa yang diolah dengan alkali tanpa lapisan dan kertas selulosa yang diputihkan tanpa lapisan UC-BCP. Kemudian cetakan dipadatkan menggunakan alat press semi otomatis pada suhu 130 Celcius selama 10 menit untuk menghilangkan air melalui penguapan dan memastikan ikatan serat yang baik karena lignin akan tersisa di permukaan serat. Lalu untuk persiapan kertas selulosa lainnya itu didasarkan pada teknik pengecoran, larutan dan proses penguapan. Pertama, 18 gram dari 2 sistem biopolimer yang sebelumnya dituangkan ke dalam cawan atau wadah di mana UCACP dan UCBCP diresapi. Setelah itu campuran kertas selulosa yang diresapi pada yang tadi itu dikeringkan dalam oven pada suhu 45 Celcius semalaman sehingga penguapan air sampel yang dihasilkan dilapisi pada kedua sisi. Lalu kemudian dicetak kompresi untuk kedua kalinya pada suhu 130 Celcius selama 5 menit untuk memastikan homogenisasi polimer dan adesi serat atau matris yang lebih baik. Dengan demikian serat selulosa yang diolah dengan alkali yang dilapisi dengan pati dan pati yang diikat silang masing-masing disebut SCACP dan SCACP. Untuk kemasan yang sedang saya bahas itu dia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu dia ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami yang mudah terurai. Lalu lapisan patinya meningkatkan sifat air dan kelembapan pada kemasan kertas sehingga isi produknya lebih terlindungi. Terus bahan ini aman digunakan sebagai kemasan makanan karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya karena kemasan ini juga terbuat dari bahan alami. Lalu kemasan ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama itu ketahanan terhadap airnya itu terbatas. Yang kedua daya tahan terhadap minyak dan lemaknya itu kurang optimal. Lalu yang ketiga umur simpannya itu terbatas. Lalu yang keempat itu ada penyimpanannya tidak cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.